Dan ini menarik ya videonya karena ini bicara tentang Koni Rahakundini Bakri ngaku punya info A1, sebut Hasto Kristianto dalam bahaya, bakal jadi tersangka katanya ya. Tersangka, oke coba kita bacakan ya. Dan tadi videonya sudah disetel ya. Ya tadi ya. Ada tadi, belum ya, nanti coba cari videonya kalau ada ya. Karena dia dinyampaikannya ini di podcast ya. Kilat.com, Koni Rahakundini Bakri mendadak buat geger usai mengaku memiliki info A1. Pasalnya dalam keterangan yang diberikan, Koni mengaku bahwa ia mengetahui informasi adanya tindakan yang ingin membuat Hasto Kristianto berurusan dengan hukum. Hal tersebut disampaikan oleh Koni R. Bakri selaku analis militer dan pertahanan di kanal YouTube Akbar Faisal Unsensor. Dalam perbincangannya, Koni menceritakan bahwa ia mendapatkan pesan dari seseorang yang tak ingin disebutkan namanya. Ia menjelaskan bahwa Hasto Kristianto tengah dalam bahaya. Ketika saya diminta ketemu, Mbak, gua punya berita A1 tentang sahabat lu. Wah, sahabat gue? Siapa nih sahabat gue? Banyak kayaknya. Iya, sahabat gue banget, Hasto, ujarnya. Ini sahabat gue banget, Hasto, ujarnya. Mengetahui hal tersebut, Koni pun merasa penasaran dan terus mencari tahu apa yang dimaksud dari sosok tersebut. Koni memaparkan bahwa ternyata Hasto diminta untuk berhenti bersuara keras, khususnya dalam hal pilkada. Luar biasa ya. Ditekankan oleh Koni bahwa ia diminta untuk memperingatkan Hasto agar tidak lagi bersuara khususnya bagi wilayah Sumatera Utara, Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Bukan tanpa sebab, Koni mengaku bahwa sosok yang tak disebutkan namanya tersebut mengungkap bahwa Hasto Kristianto akan dijadikan seorang tersangka dan berkaitan dengan kasus hukum jika masih bersuara terkait dengan pilkada. Berhenti suara keras karena filenya tuh sudah siap. Bahwa beliau Hasto itu tersangka itu tinggal diumumkan. Ungkap Koni R. Bakri terkait dengan informasi A1 untuk Hasto Kristianto tersebut. Menyedihkan banget negara ini kalau begitu ya. Jadi sahabat era sekalian, ini apa bedanya dengan zaman Mulyono ya? Kalau seandainya tiba-tiba ada orang yang mengatakan kalau Anda ngomong A, Anda akan jadi tersangka. Ini kan pekerjaannya Mulyono nih kan kalau yang begini-beginian ya. Kok bisa begitu? Saya tidak habis pikir ya. Ternyata tidak ada bedanya dengan Mulyono ya. Jadi sahabat era sekalian ya. Kalau kita lihat masa pemerintahan Prabowo Subianto ini, maka terus terang saja sampai hari ini saya belum melihat ada satu perbedaan yang signifikan dengan pemerintahan yang sebelumnya. Ancamannya sama, mereka yang berpendapat, mereka yang bersuara lain dengan pemerintah itu bisa diancam untuk ditersangkakan. Saya tidak tahu kok bisa begitu ya. Hasto sebagai orang partai pejabat publik pasti tidak clear ya, pasti ada hal-hal yang barangkali bisa dieksploitasi sebagaimana Anies dieksploitasi dengan Formula E-nya atau Denny Indrayana dieksploitasi dengan payment gateway-nya yang status tersangkanya tidak pernah dicabut, tidak pernah di SP3 kan walaupun sudah 10 tahun tetapi begitu ngomong ya kan sudah mulai ya kan. Nah pertanyaannya adalah kok bisa begitu ya negara kita ini ya. Jadi menyandra orang itu adalah pekerjaannya Mulyono selama 10 tahun. Masa pemerintahan Prabowo Subianto mau melanjutkan juga. Walaupun dalam kasus Denny Indrayana saya melihat ada kecenderungan arah itu. Negara ini aneh. Orang yang korup, orang yang bermain katakanlah kegiatan bisnis ilegal gak diapa-apain. Tapi mereka yang mengkritik, mereka yang mau menegakkan good governance, ya tapi nggak aneh. Begitulah kalau negara-negara korup dimanapun di dunia ini. Karena itu menyedihkan yang terpilih sebagai pimpinan KPK dan lain sebagainya. Terus terang saja kalau mau jujur, saya belum merasakan masa pemerintahan Prabowo Subianto ini berada on the right track. Kalau kasusnya Tom Lembong, kalau kasusnya Denny Indrayana itu kelihatan betul kan. Ada upaya kriminalisasi, termasuk juga dalam hal misalnya
pembentukan kabinet. Ya sama saja. Ya. Kekesalan baik Prabowo maupun SBY terhadap badan intelijen yang menyasar kepada lawan politik instead of musuh-musuh negara yang real kan sudah dikeluhkan. Tapi ya direkrut juga jadi menteri, kan aneh juga rasanya. Ya, dia mengeluhkan soal macam-macam yang terkait dengan penguasaan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi direkrut juga orang-orang yang dekat dengan konglomerat, orang-orang yang selama ini memunculkan ketimpangan, bahkan diberikan karpet merah, seolah-olah bahwa mereka benevolent, mereka akan menjadi orang yang baik untuk membagi mendistribusikan asetnya. Enggak. Charity mereka hanya berapa persen dari potensi kekayaan negara yang mereka ambil. Kan begitu. Jadi saudara sekalian, kalau misalnya Hasto mau ditersangkakan, ya saya kira saya sudah dari kemarin-kemarin ya. Dan adapun Hasto melawan, saya apresiasi, tidak takut ya. Kita butuh orang yang berani bersuara walaupun ada resikonya. Nah memang resikonya adalah ketika Anda pernah menjabat seperti Denny Indrayana, maka Anda bisa dicari kelemahannya. Anies dicari-cari kelemahannya. Siapapun, whoever. Saya kira dalam konteks tertentu, ya yang namanya politik cari kelemahan itu tidak hanya perilaku Jokowi, tapi juga perilaku partai-partai politik. Ketika Nasdem dikasih jabatan Jaksa Agung, betul itu dijadikan juga senjata untuk menundukkan kepala-kepala daerah agar bergabung. Jadi berdoa ya. Jadi kalau kita nggak punya komitmen untuk meletakkan good governance dan clean government, agak susah juga ya. Agak susah juga. Coba kita bacakan ya komentar sobat era sekalian terkait dengan apa yang disampaikan Koni Bakri ini ya. Pilkada Gubernur Sumsel Bung RH dukung siapa? Saya nggak tahu siapa aja calonnya ya. Oh ya, sorry. Ada siapa? Edi Santana, ya kan? Ada siapa lagi? Ada yang wakil gubernurnya Mawardi. Ada Herman Deru. Saya secara pribadi kenal tiga-tiganya. Jadi karena itu saya tidak tahu apa harus pilih siapa. Kenal sama Herman Deru, kenal sama Mawardi, malah Mawardi pernah jadi klien saya, kenal sama Edi Santana juga karena pernah menemui saya. Ya. Jadi kalau Herman Deru bahkan pernah datang ke rumah saya di Palembang. I don't know exactly ya, nanti kita lihat. Kemudian Hasto baru merasakan hal yang sama seperti dulu ketika masih bagian dari Jokowi. Wakakakak. Ya tapi tidak justified juga kalau kita dendam-menendam ya. Sudah busuk ikan dari kepala, apa yang ditunggu-tunggu? Prabowo tutup mata terhadap Fufu Fafa, menteri suka-suka, aturan suka-suka. Jokowi besar ada di PDI, Jokowi kecil ya Jokowi. Rakyat tidak mendukung pejabat yang korup, biar dari partai apapun tangkap. Kita harus support Pak Prabowo supaya menjadi dirinya sendiri, walaupun saya tahu ada kekuatan besar yang membuat Pak Prabowo tidak menjadi dirinya sendiri. Is it? Kok cemen banget ya? Cemen banget. Kalau gitu jangan jadi presiden dong. Kalau tidak bisa menjadi diri sendiri karena dijepit oleh kekuatan. Kita cari orang yang melawan ya, memang punya kekuatan. Pemimpin menang secara dimenangkan wasit sejatinya tidak akan komit dengan janjinya. Bung RH, saya tanya bagaimana skenario jikalau nanti dominan gercos? Ya nggak ada pengaruhnya gercos itu karena tidak dikasih tempat oleh MK ya untuk diulang pilkadanya. Dulu Hasto berkolaborasi dengan Pak Jokowi mengkriminalisasi ulama, giliran datang karma mewek nggak terima. Ya nggak bisa begitu ya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa karena dulu Anda mengkriminalisasi orang, maka sekarang Anda dikriminalisasi balik, nggak bisa begitu ya. Kemudian jika Hasto dipersangkakan bisa buka-bukaankah? Ya tergantung kalau dia diintimidasi. Kemudian kalau Hasto berani melawan, bisa jadi Hasto sebenarnya tahu bahwa ancaman itu sesungguhnya tidak ada sehingga Hasto berani melawan. I don't know exactly. Wonogiri hadir bang, dihukum Jokowi layak dihukum gantung.
Semalam di podcastnya Akbar Faisal lengkap tuh ulasannya 1 jam lebih. Ya silakan saja ya. Jadi saudara sekalian, saya mengulas dari sisi saya tentunya ya. Karena terus terang saja Hasto mau apa ya. Sekarang kalau dia berani melawan Jokowi, berani melawan pemerintahan yang tidak benar, maka kawan saya. Tapi kalau tidak melawan ya berarti bukan kawan. Jadi kita melihat value ya. Jadi tidak melihat masa lalu. Karena kalau masa lalu banyak sekali. Masa lalu dulu saya 2014 dukung Jokowi karena saya pikir Jokowi orang baik. Tapi ternyata kan tidak. Tapi kan gak mungkin juga saya dukung Prabowo 2014. Bahkan 2024 pun saya tidak dukung Prabowo ya. Saya dukung Anies. Jadi saudara sekalian, bagi saya dukung-mendukung itu tidak benci dan tidak benci. Tetapi saya lihat value orangnya. Nah kalau Prabowo tidak bertindak apa-apa untuk pemberantasan korupsi kelihatan. Prabowo terbelenggu. Masa kita mau mengandalkan pemimpin yang terbelenggu? Kan tidak mestinya.